Saya yang merekam deh. Putri bagian ini ya, side scan ya. Kita bagi-bagi tugas. Bapak nggak muncul ya? Ya, baiklah, kita mulai saja. Selanjutnya, tolong di itu slideshow. Di slideshow, Putri. Tekan F5-nya. Baik, kita melanjuti mata kuliah yang sudah kita laksanakan minggu depan, yaitu manajemen strategi. Kemarin kita sudah membentuk ya maksud tujuan dari apa tuh mata kuliah ini, paham gitu ya tujuan akhirnya tuh akan seperti apa, yaitu kalian diajak atau digiring untuk masuk kepada bagaimana membuat langkah-langkah strategis sistematis sehingga mencapai tujuan. Nah, minggu lalu saya sudah menyampaikan untuk menyimak salah satu film yang ada dalam slideshow ini. Putri, tayangkan Putri. Lihat ya semua ya. Nah, ini saya melanjuti yang kemarin itu bahwa dari rangkaian ini saya minta untuk tugas selanjutnya. Kelihatan ya semua ya. Ini adalah contoh strategi dalam berperang ya, atau mungkin ini umumnya berperang sih dalam film-film sebagai berikut. Nah, saya ingin kalian minggu depan itu sudah menceritakan apa yang akan didapat dari strategi yang kalian akan tonton film ini. Tolong dipilih salah satunya ya. Tolong dipilih salah satunya, apa saja yang akan kalian nonton. Salah satunya, nanti minggu depan di antara film-film ini, kalian tolong ceritakan intisari strategi yang ada dalam film ini. Apa yang disampaikan. Ini ada film Red Cliff 1, Red Cliff 2, dan lain sebagainya. Ini ada juga The Patriot, The Seven Samurai, Samurai Banner, dan lain sebagainya. Jangan ditonton semua ya, salah satu aja pilih. Nanti supaya kita bisa buat kesimpulan. Nah, di dalam filmnya itu ada strategi-strateginya. Kalau dalam film apa tuh The Patriot tuh ada strateginya supaya menang tuh seperti apa. Nah, itu nanti tolong ceritakan, itu tugas bagi kalian untuk disampaikan minggu depan. Paham ya? Anjar jangan ditonton semua ya. Bapak yang paling bagus yang mana, Pak? Yang paling bagus yang mana, Pak? Yang paling bagus ya selera sih, maunya yang mana? Janur kuning tuh, Mbak. Janur kuning melengkung. Oke, next. Sekarang kita belajar tentang bagaimana menyusun visi dan misi. Ini adalah definisi daripada visi. Apa sih itu visi? Nah, visi itu ialah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Ini kata ahli namanya Wibisono.
Lalu visi itu ada lagi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan apa yang tampak dalam hayal, penglihatan atau pengamatan. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengetahui kalian semua kan mungkin di perusahaannya punya visi dan misi. Ya. Sekarang saya mau tanya, hafal nggak? Nurhaya, perusahaannya visinya apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Anjar, perusahaannya apa visinya? Visinya apa ya waktu itu ya? Membuat produk. Lupa Bapak. Bapak yang kemarin ya membuat produk yang berkualitas gitulah pokoknya. Lupa. Ini bukan karyawan yang baik, tidak tahu perusahaannya visinya apa. Iya nggak udah dihafalin tapi kok nggak ingat ya. Gitu ya. Tiara. Tiara. Ya Pak. Tiara kemarin kan punya ini Oriflame. Visinya Oriflame apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Baik, lanjut ya. Ya Pak. Visi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai seseorang ataupun lembaga organisasi. Nah, jadi apa tuh? Visi itu hitungannya jangka panjang. 10, 15, hingga 20 tahun. Artinya tidak dalam jangka pendek. Biasanya tulisannya pendek tapi mempunyai makna yang padat. Kalian kuliah di Pelita Bangsa, visi Pelita Bangsa apa? Universitas Pelita Bangsa? Nggak tahu ya? Ini apa ya? Ekonomi Rabani tahun 2024 gitu, Pak. Tapi saya nggak tahu. Iya. Jadi visi itu kayak ada semacam targetnya. Jadi ada hitung-hitungan apa tuh tahunnya. Sehingga kalau kita udah ditarget kan ada semacam ini apa deadline gitu ya untuk mengerjakan sesuatu. Begitu juga kalian kalau dalam bekerja, kalau udah di deadline kan rasanya kayak mana ya bekerja itu? Kayak dikejar-kejar tapi memang menghasilkan apa ya? Ada kayak semacam pemecut gitu ya. Kalau nggak dibegitukan biasanya santai. Kalau nggak ada target seperti itu biasanya terjadi kalau apa setiap karyawan ya seperti itu. Kalau nggak ditarget ya kadang-kadang leha-leha dan segala macam. Mungkin kalau kalian bekerja sekarang kan pernah nggak dapat perintah dari atasannya, kamu selesai tanggal segini jam segini ya. Wah, segala cara pun akan dilakukan sepertinya. Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah ya? Lalu berikutnya, visi dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Tidak pada masa sekarang. Jadi penyusunan visi, karena ini masa depan, jadi itu membuatnya itu visinya kita tidak membayangkan yang sekarang, tapi bayangkan 10, 20, bahkan sampai 30 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Contohnya lagi, saya akan bayangkan dan ilustrasikan seperti ini. Sekarang kamu bikin misi dalam sebuah perusahaan ekspedisi atau alat kirim. Pernah nggak terpikir kalau nanti yang ngirim barang itu bukan orang lagi, tapi udah drone. Ya, kalau di kota-kota besar kan hidupnya di apartemen, di rumah susun dan segala macam. Nah, itu visi perusahaan ekspedisi harus berpikir ke arah sana untuk visinya. Mengantarkan cepat dan tepat.
Ya. Di Australia dan di negara-negara maju lainnya itu sudah ada pengiriman itu barang melalui drone. Jadi kalau beli pizza itu udah nggak perlu lagi turun dari apartemen ke bawah nyamperin tukang Gojek gitu ya. Jadi udah tinggal buka jendela, drone-nya udah nyampe di depan jendela apartemen. Itu perusahaan-perusahaan besar yang ada di luar negeri itu seperti itu. Itu namanya menciptakan PC di masa yang akan datang, tidak melihat yang masa sekarang. Sekarang lagi, coba bayangkan lagi kalau misalkan perusahaan alat transportasi, sekarang sudah mulai ada namanya taksi terbang. Itu taksi terbang itu sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta ya, itu buatan Cina. Jadi taksi terbang itu berbentuk drone, penumpangnya hanya 2. Ini sampai ke sana alat transportasinya. Nah, jadi kita bayangkan yang akan datang itu seperti apa gitu. Lalu kita bayangkan lagi juga, kita pernah nggak terbayang lagi sebelum pandemi kita kuliah seperti ini? Kita baru kenal Zoom aja kan baru-baru kuliah sejak pandemi, baru seperti sesuatu yang baru lah. Sekarang sudah terbiasa. Ya. Sekarang ada pertanyaan, kalau kuliah online apa offline kan seperti itu. Kalau dulu kan nggak ada 2 pilihan itu. Kuliah ya kuliah, datang ke kampus. Sekarang ada pilihan. Nah itu yang dimaksud saya itu adalah prediksi yang akan datang itu seperti apa. Gitu. Sekarang kuliah tidak harus ketemu, sekarang udah begini udah kategori kuliah. Cuman memang ada nilai-nilai tertentu yang berkurang kalau kuliah offline ataupun online. Ada punya kelebihan dan tersendiri. Jadi dalam menyusun visi itu kita memandangnya ke depan jauh. Ya. Lalu yang selanjutnya visi tidak dapat ditulis secara detail karena menerangkan mengenai gambaran umum tentang apa yang ingin dicapai. Jadi secara global ya. Jadi visi itu kalau kalian nulis itu tidak panjang lah, hanya beberapa kalimat saja. Tapi isinya mengandung makna. Mengandung makna yang di dalamnya harus dirinci kembali. Ya. Kalau pesawat terbang, misalkan AirAsia itu di dalam tubuh pesawatnya selalu ditulis tuh. Everyone can play. Pokoknya setiap orang bisa terbang. Fly. Bapak nggak ada suaranya. Oke, saya ulangi lagi. Di tubuh pesawat AirAsia itu ada tulisan everyone can fly, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi semua orang bisa terbang. Nah itu visinya. Bagaimana melakukan visinya itu, si AirAsia itu murah, tiketnya murah sesuai dengan misinya. Jadi dijalankan visinya itu. Nah, ada harga tiketnya, ada yang kalau lagi promosi ada yang 200.000, 300.000 atau 400.000. Jadi yang dulu tidak pernah terbayang bisa naik pesawat, sekarang dengan AirAsia karena murahnya tiket pesawatnya, jadi dia bisa bisa melaksanakan visinya itu. Jadi sesuai. Lalu yang berikutnya, visi dibuat sedemikian rupa karena visi menyesuaikan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi dalam kurun waktu yang lama. Memang seperti itu. Jadi visi dibuat menyesuaikan perubahan ilmu. Ya seperti yang saya tadi katakan bahwa ke depan itu nanti mungkin yang saat ini kita tidak terbayang yang akan datang akan terlaksana, akan menjadi kenyataan adalah setiap paket yang datang udah bukan orang lagi.
Tapi di atas itu yang ngirim-ngirim tuh drone. Jadi drone itu ngiung, nganternya ke situ. Seperti itu mungkin. Wah, ini pasti nggak mungkin terjadi. Oh, Bung, saat ini kita bicara seperti itu. Dan saya bilang tadi di dalam ini sulit diprediksi dalam kurun waktu yang lama. Itu bisa terjadi. Nah, dulu kebayang nggak sih kita kuliah bisa tatap-tatapan kayak gini? Tidak terbayang. Sekarang malah jadi kenyataan, gitu ya. Nah, ini yang saya katakan di dalam ini adalah situasi yang sulit diprediksi dalam kurun waktu yang lama. Gitu. Lanjut. Nah, ini syarat dalam untuk dipenuhi dalam membuat visi. Ya. Berorientasi ke masa yang akan datang. Visi itu harus berorientasi yang akan datang. Jadi berpikirnya jangan setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Yang akan datang jauh ke depan sana. Tidak dibuat hanya karena kondisi yang sedang terjadi di masa sekarang. Tapi ada tahapan-tahapan dari masa sekarang menuju yang akan datang. Sebagai wujud ekspresi dari kreativitas kita. Lalu memiliki prinsip dasar yang berasal dari nilai-nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat sekitar. Nah, itu visi. Sekarang saya akan sampaikan seperti ini. Bagaimana sih itu menyusun visi? Yang pertama, cara menyusun visi itu perhatikan tujuan perusahaannya. Ya. Tujuan perusahaan itu seperti apa? Tujuannya, mengapa perusahaan kamu perlu ada? Lalu apa yang harus dan tidak dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan? Lalu keuntungan, bagaimana perusahaan melakukan sesuatu secara berbeda, lebih baik dan efisien. Yang pertama itu ya, kalau cara bikin visi misi perusahaan ya. Yang kedua itu coba pertimbangkan nilai-nilai perusahaan. Biasanya dalam bentuk inovasi atau komunikasi. Ya. Lalu yang ketiga, jelaskan perusahaanmu beroperasi seperti apa. Lalu bagaimana orientasi masa depan. Lalu membuat kalimat visi itu jangan ambigu. Jadi harus jelas. Ya, letakkan pernyataan visi dan perusahaan baru kemudian bekerja. Contoh nih, saya akan ambil contoh seperti visi dari perusahaan. Bentar. Ini ada saya contoh dari perusahaan, misalkan, ya. Nah, ini siapa yang pernah makan Jeko? Saya beli kalau lagi promo. Oh, lagi promo. Kita lihat visinya dah. Atau siapa yang pernah makan Jeko sambil duduk, stay lama di tempat? Atau belum pernah sama sekali selain Pani? Belum. Makan di rumah terus. Diana donat yang di rumah aja Diana ya. Enggak, Pak. Saya ambil contoh nih dari perusahaan lain, contohnya kayak ini nih, kayak apa sih? Itu toko apa? IKEA, tahu nggak IKEA? IKEA, Pak. Iya, IKEA itu punya visi. Our vision is to create
a better everyday life for many people. Visi kami adalah menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Kalau Tokopedia, bangun ekosistem dimanapun siapapun dapat memulai dan menemukan apapun. Kami memberdayakan jutaan pedagang dan pengguna di seluruh pasar logistik pembayaran kami. Ya, ini sesuai nggak sama kenyataan yang kamu alami? Coba sekarang kita simak ya. Ini visi dari perusahaan Tokopedia. Kira-kira kamu kan sering berhubungan sama Tokopedia ya? Bangun ekosistem di mana siapapun dapat memulai dan menemukan apapun. Kami memberdayakan jutaan pedagang dan pengguna di seluruh dunia, pasar logistik, pembayaran, dan bisnis teknologi. Ini visinya. Kira-kira dengan keadaan sekarang ini sudah sesuai belum? Yang kamu alami visinya ini. Benar nggak sih membangun ekosistem di mana siapapun bisa masuk siapapun? Siapa yang dagang melalui Tokped? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada yang dagang lewat Tokopedia di sini. Dan dapat mulai berdagang artinya. Siapapun bisa. Dan menemukan apapun, barang yang kita search biasanya langsung muncul. Dan memberdayakan jutaan pedagang. Nah, ini memang benar ada di sini. Ya, itu contoh dari visi perusahaan. Lanjut ya. Sekarang misi. Misi ialah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukan demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu misi, penetapan sasaran atau tujuan perusahaan dalam jangka pendek 1, 2, 3 tahun. Nah, dari definisi ini kira-kira Anjar, apa sih bedanya visi dan misi? Kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara, kalau visi itu apa namanya? Tujuan yang akan dicapai. Terus kalau misi itu yang harus dilakukan. Misi juga punya tujuan yang akan dicapai. Kalau misi itu kan apa namanya yang ini apa namanya yang udah dijalankan kayak gitu tuh harus dijalankan. Tapi kalau visi itu rancangan dulu gitu. Ya, masih kurang sempurna. Ayo, coba sempurnakan. Kalau visi itu penerapan tujuan dalam jangka panjang. Kalau misi itu penerapan sasaran atau tujuan pada masa pendek gitu, Pak. Jadi yang harus dilakukan gitu. Ya, betul. Jadi saya ilustrasikan seperti ini ya. Visi itu seperti puncaknya, puncak apartemennya seperti itu. Ya. Sedangkan misinya itu adalah perjalanan menuju puncak apartemennya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, sampai lantai yang paling atas. Ya, itu ilustrasinya saya buat seperti itu. Nah, tiap lantai kan ada berbagai macam situasi, kondisi yang berbeda-beda. Nah, tiap lantai itu yang dijalankan itu adalah misinya. Jadi lebih kepada rincian lagi.
yang menyangkut masalah menyangkut perbedaan-perbedaan di dalamnya. Karena begini ya, dalam membuat visi dan misi itu di dalamnya perlu memperhatikan di dalamnya tuh ada siapa saja sih perusahaan itu. Di dalamnya itu kan ada owner, ada pemilik, lalu ada karyawannya, lalu ada customer-nya, lalu ada fasilitas, lalu bagaimana beroperasi, dan lain sebagainya. Nah, pembuatan visi ini harus memperhatikan urutan-urutan atau orang-orang atau stakeholder-stakeholder yang ada di dalamnya. Begitu. Ya. Sehingga itu menjadi kalimat general, gambaran umum yang di breakdown dalam misi gitu. Ya, jadi benar. Kalau visi itu adalah jangka panjang, kalau misi itu jangka pendek. Kalau misi itu bisa berubah dalam waktu pendek, setahun diganti lagi misinya. Nanti tahun berikutnya misinya diganti lagi. Kalau visi itu seperti contohnya pada tahun 2024 misalkan, maaf terlalu pendek. Pada tahun 2045 menjadi universitas yang dengan standar internasional. Nah, untuk sampai tahapan ke sana yang 2045 menjadi kampus universitas internasional itu dimuat pekerjaannya dalam misinya. Setahun ini apa yang harus dikerjakan nih? Setahun ini apa yang harus dikerjakan? Setahun ini ada. Jadi ada tahapannya. Jadi sebelum mencapai tangga nomor 10 itu kita harus kerjakan dulu apa yang ada di tangga nomor 1, apa yang ada di tangga nomor 2 gitu ya. Nah, mungkin tingkat kesulitannya akan berbeda-beda itu. Ya. Lalu next, selanjutnya misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar visi-visi yang dibuat dapat terwujud. Jadi ini lingkupnya lebih kecil lagi. Misi perusahaan merupakan tujuan dan latar belakang sebuah perusahaan tersebut dibuat. Misi diciptakan untuk memberikan arah dan batasan dalam proses mencapai sebuah tujuan. Misi harus dapat dilakukan segera karena misi merupakan arah berjalan suatu perusahaan. Itu membuat misi ya. Sekarang nih kita lihat lagi nih bawahnya, ini yang penting nih. Nah, ini baca deh. Putri, baca bahasa Inggrisnya Putri. Halo? Iya, Bapak. Ya. Baca Putri. Perbedaan visi dan misi. Visi, apa yang kita yakini kita bisa. Yang pertama merupakan suatu gambaran tentang masa depan perusahaan. Kedua, merupakan tujuan serta cita-cita yang ingin diraih sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu bersifat jangka panjang, yang terakhir bersifat umum. Kemudian misi, apa yang kita percaya visi kita lakukan, bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu merupakan suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Yang kedua merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu bersifat detail atau khusus. Yang terakhir yaitu dapat dilakukan segera. Ini yang kita petik dari kalimat ini yang paling kena ya. Visi, what we believe we can be. Apa yang kita yakini kita bisa. Kalau misi, what we believe we can do. Apa yang kita percaya bisa kita lakukan. Jadi di sini ada tersirat kata apa yang kita yakini. Nah, ini masih dalam bentuk abstrak ya. Artinya hanya keyakinan atau mimpi, masih sebatas itu ya. Lalu kalau misi itu kan artinya ada kegiatan yang dilakukan pada saat itu juga.
apa yang kita percayai bisa kita lakukan. Nah ini, ya ini yang saya kira sangat menarik sekali ini. Ya. Jadi visi itu adalah bagian teratasnya, tujuan jangka panjangnya, sebuah keyakinan, bisa juga dalam bentuk mimpi. Pekerjaannya untuk mencapai mimpi adalah misi. Gitu ya. Oke. Lalu kenapa sih harus kita punya misi? Nah, manfaatnya seperti ini. Jadi kalau dalam perusahaan itu kenapa si karyawan itu harus tahu tentang misi dan visi perusahaan itu? Yang pertama itu menumbuhkan komitmen dan semangat kerja karyawan. Karena kalau perusahaannya memberikan suatu jadi selama ini karyawan harus A, B, C, D, A gitu kan. Nah, ini jadi apa artinya? Jadi karyawan itu dibuat wawasannya tertanam seperti itu. Menumbuhkan rasa kebermaknaan, artinya setiap pekerjaan yang dilakukan karyawan di dalam perusahaan itu punya makna untuk mencapai visinya. Lalu menumbuhkan standar kerja yang prima. Lalu menjembatani keadaan perusahaan masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam membuat visi itu perlu adanya namanya roadmap. Roadmap apa ya roadmap? Siapa yang tahu roadmap? Anjar, roadmap apa Anjar? Diana, roadmap apa roadmap? Apa roadmap? Nih, saya Manajer bukan sih, Pak? Oh, Peta jalan bukan? Ya. Jadi dalam membuat visi itu kita harus punya namanya roadmap dulu. Ya. Kenapa perlu roadmap? Jadi ada map itu diperlukan untuk guidelines. Jadi kayak semacam guide ya. Jadi ada dituntun kita untuk mencapai visi itu. Kita buat roadmap dulu, peta jalannya. Jadi di mapping dulu kemana harus di mana, apa melakukan apa, begitu ya. Ada guides. Lalu kenapa harus memiliki roadmap? Nah, yang kedua adalah kita jadi semacam punya tools atau alat untuk mengambil keputusan. Jadi kalau sudah tertata roadmap-nya, dibuat gitu ya, tulisan-tulisannya tahapan 1, 2, 3. Nah, kalau itu sudah dibuat sehingga pekerjaan kita untuk mencapai visi itu mudah sekali untuk diikuti sehingga kita mudah dalam mengambil keputusan. Jika kalau sudah melenceng dari roadmap itu, kita luruskan lagi. Ya itu pentingnya roadmap. Mungkin kalian di sini kan secara pribadi-pribadi punya visi dan misi hidup masing-masing. Sudah punyakah roadmap hidupnya? Sudah punya belum catatan kayak gitu? Terus saya membangun usaha gitu. Jadi ketika saya udah resign dari pekerjaan saya udah punya usaha kayak gitu. Nah itu kan langkah-langkah visi, misi. Jadi ada roadmap-nya, ada guide-nya. Ada guide supaya kita mengambil keputusan itu mudah.
Lalu dengan roadmap ini kita juga mudah memonitoring setiap kegiatan. Ya, kegiatan untuk menuju visi ini kan ada apa, kegiatan apa, A, B, C dan segala macam. Dengan catatan roadmap ini kita mudah monitoring setiap kegiatan. Contohnya tadi yang sekilas saja tadi Anjar menyatakan untuk kedepannya seperti apa, 1, 2, 3. Itu kalau dibuat tercatat, buat kayak checklistnya kayak gitu, itu Anjar akan tertata, Jar, itunya apa kegiatannya. Itu contoh kecil saja. Begitu juga dalam perusahaan, tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan sehingga diberi checklist. Jadi kekurangannya itu akan tahu. Itulah gunanya roadmap. Gitu. Sama seperti visi kalian mungkin. Kalian kan punya cita-cita. Cita-cita itu misi, visinya. Misinya adalah ini yang kita jalankan. Kuliah semester 1, kuliah semester 2, kuliah semester 3. Sehingga misinya itu menjadi sarjana lulus di tahun 2000 berapa gitu ya kan, lagi pertama daftar. Nah, itu seperti itu. Kalian pada saat mendaftar apakah sudah tertanam visinya? Nah, misinya itu seperti ini, saya harus rajin kuliah, saya harus ngizin tugas, saya harus dapat A, B, C, dan lain sebagainya. Itulah rangkaian. Jadi nanti coba saya mau coba seperti ini ya. Minggu depan ya tugasnya ya. Coba saya mau dengar nanti dalam kalian itu punya visi dan misi. Minggu depan sampaikan ya tugasnya ini ya. Ingat, visi itu tidak banyak kata, tapi yang banyak kata itu di misinya. Ada tahapannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini contoh kecil ya, sebelum masuk ke perusahaan ya. 1, misalkan untuk diri sendiri kalau misi. 2, keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Jadi lebih rinci lagi kalau misi, ke siapa nih? Besok cerita ya, minggu depan ya. Belajar. Saya pause dulu selama 3 menit. Kamu buat visi sendiri dengan kata yang tadi. Saya tunggu ya. 3 menit. Ya, nanti saya tanya satu-satu. Buat kalimatnya seperti ini. Ringkas, menarik, bisa dilakukan, berarti terukur, lalu dapat dicapai. Kalian mudah bicara ya. Gimana Pak? Tadi keluar Pak. Tolong dibuat visi. Isinya ringkas, menarik, bisa dilakukan, berarti terukur, lalu dapat dicapai. Saya tidak bisa share screen nih. Itunya harusnya saya dijadiin co-host supaya bisa share screen. Ya, jadi perjalanan sekarang ini menuju 2030, Nurhaya ini kan belum gratis. Karena tujuan gratisnya itu nanti di tahun 2030. Begitu. Nah, tahapan untuk menuju ke sana dibuatlah misi. Misi pertamanya apa? 1 tahun pertama ngapain, 1 tahun kedua ngapain, ketiga ngapain,
Kalau sekarang 2021 berarti 9 tahun itu tiap tahun harus buat misi yang berbeda-beda. Ya, tahun pertama misi apakah yang sudah tercapai? Tahun kedua misi apakah yang sudah tercapai? Nah, ini kata kuncinya adalah sekolah gratis. Bagaimana kita bisa membuat sekolah gratis itu? Tentunya harus ada persiapan dana-dana abadi supaya bisa membiayai seperti perlengkapan sekolah, misalkan lagi guru-gurunya itu biayanya dari mana. Nah, itu tahapan-tahapan yang dipikirkan, yang tertuang dalam bentuk misi. Begitu ya. Ya, coba nanti dirangkai lagi. Itu Nurhaya, udah bagus. Siapa lagi yang lain? Anjar, ingin mempunyai usaha fashion khususnya dalam fashion muslimah dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, udah sekian aja. Tahapannya ini nanti masuk dalam misi, Anjar. Tidak dalam bentuk visi. Ya, tahapannya ini. Kalau dibuat kalimat yang bagus, seperti ini Anjar, misalkan dalam waktu 10 tahun berarti pada tahun 2030 mempunyai passion yang ini itunya nggak ada ininya, jadi hanya bentuk aja. Jadi kayak kalau ini hanya semacam ini hanya punya keinginan aja passion muslimah begitu ya. Pada tahun 2030 mempunyai passion muslimah. Ini yang mempunyai usaha passion muslimah, udah segitu aja. Ini hanya kriteria ingin mempunyai. Nah, tahapannya yang Anjar buat ya, itu masuknya kategori daripada misi. Tolong dipisahkan. Begitu ya. Dipisahnya kalimatnya ya. Tadi Bapak nulis ada tahapannya, jadi saya gabung. Ya, nggak apa-apa. Jadi tahapan ini masuk kategori misi. Begitu. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya kalau tahapannya ini berarti Anjar sudah mempunyai rumah passionnya kalau tahapan seperti ini. Kecuali bunyinya menjadi usaha fashion yang digemari di dunia regional dan internasional. Nah, tahapannya seperti ini. 1, kualitasnya baik. 2, begitu. Bersaing di pasar global. Kalau dengan visi yang ada di sini, berarti Anjar belum mempunyai usaha kalau dari lihat kalimatnya. Iya nggak sih? Ya, berbeda sama ininya, misinya sih udah punya misinya sih barangnya udah ada, kualitas yang terbaik, berarti barangnya sudah ada, passionnya sementara visinya belum terbentuk. Nah, ini jadi harus sinkron. Sinkron ya. Begitu ya. Jadi ini jadi harus kalau tahapannya seperti ini, yang visinya ini harus disesuaikan menjadi usaha fashion yang jadi udah punya. Kalau ini kan ingin mempunyai, berarti belum punya kan gitu. Jadi kalau berarti jangan pakai kata ingin ya Bapak ya. Iya. Jangan pakai kata ingin gitu ya. Iya. Langsung. Usaha fashion khususnya yang ini bergerak, ada cita-cita loh. Ada cita-cita yang saya sampaikan nih. Menarik, dapat dicapai gitu loh. Ada yang ingin dicapai apa gitu dari kalimat itu. Ini yang menariknya apa di sini? Menariknya itu ya fashion muslimahnya saja sih menarik. Yang uniknya gitu loh. Itu ya, yang ini sudah mulai belajar nih Kak buat ini. Nah,
memiliki toko pakaian dengan brand milik sendiri. Artinya sekarang bahwa Nena belum melakukan atau belum punya brand milik sendiri. Berarti masih memproduksi atau punya barang yang merek orang lain, brandnya orang lain. Nah, untuk mencapai tahapan ini, berarti apa yang harus dilakukan? Satu, memiliki penjahit sendiri, lalu mencetak merek, lalu membuat apalah gitu ya, sampai ke arah seperti ini. Begitu tahapannya. Sekarang udah terbuka belum cara membuat visi dan misi? Udah ada gambaran ya? Semua ya? Fatma, apa Fatma? Aku, tapi rada ngecapruk. Fatma ngejapri. Belum sih, saya masih bingung di misinya. Ya. Nah, paling tidak apa yang saya sampaikan ngerti ya tahapan bikin visi dan misi itu? Ya. Iya, Pak. Nanti Ya. kalimatnya tolong diperhalus lagi dengan sedikit padat, ringkas, padat, menarik. Ini ada lagi Lina, membangun toko roti dan kue yang terjangkau, murah, enak, dan bergizi. Nah, kalau membangun berarti saat ini belum punya toko ya? Belum. Belum, berarti untuk tahun pertama, jadi begini ya, misi tahun pertama, kalau tahun pertama belum, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat apa gitu ya. Nah, ini kira-kira langkah apa yang sudah dilakukan untuk membangun toko, misalkan seperti itu ya. Lalu kuenya yang terjangkau, kue maksudnya harga kan ya, murah, enak, dan bergizi. Nah, ini ada kalimat di dalamnya itu adalah satu nih kalau dari Lina. Berarti pengen cita-citanya, ini berapa tahun ke depan nih harus ada target. Gitu. Kalau visi itu harus ada ininya, targetnya. Sampai berapa tahun ke depan? 10, 15, atau berapa? Ya. Misalkan 10 tahun ya Lina ya? Ya. Berarti pada tahun 2030 mempunyai toko roti, kue yang enak, terjangkau, murah, enak, dan bergizi. Nah, di sini berarti ada kegiatan. Satu, membangun toko. Satu, apa yang harus dilakukan untuk mencapai membangun toko? Dua, kue yang terjangkau, berarti kue itu murah dan bisa dibeli oleh siapapun, itu artinya harganya terjangkau, berarti masalah, kalau sudah harga berarti masalah bahan baku. Dapatnya dari mana nih bahan bakunya? Terus murah, lalu enak, berarti enak itu sudah menyangkut resep. Dan bergizi, berarti bahan-bahan baku yang dibuatnya itu tentunya ada gizi. Nah, ini ada berapa nih yang di ini? Toko, kue yang terjangkau berarti murah, tergantung harga, enak, rasa, lalu gizi, dan itu adalah vitamin. Nah, ini dimuat dalam misi 1, misi 2, misi 3, misi 4, dan seterusnya dirangkai seperti itu. Ya, Lina ya. Nah, itu cara buatnya, cara buat visi dan misi. Lalu ada nida, memberikan gelar untuk kedua orang tua dan menjadi istri yang berkualitas. Rikitiu. Ini berat ini. Ini gelar apa ya maksudnya? Gelar sarjana maksudnya? Gelar kuliah, Pak. Oh, gelar kuliah. Berarti di sini ada berapa visi yang dibuat, nanti dibuat misinya. Pertama, kuliahnya harus selesai. Menjadi istri yang soleha, ini panjang ceritanya. Yang berkualitas itu seperti apa? Kualitas dalam hal apa? Karena nanti di dalamnya banyak itemnya. Istri yang berkualitas itu masaknya kah? Atau servisnya, atau apalah segala macam. Wah, ini kasihan kalau yang masih sendiri nih, Nida cerita ini terlalu panjang.
Lalu ini ada Dinda nih, menjadi seorang yang berperilaku bertanggung jawab dan bermanfaat bagi orang yang mampu membawa diri sendiri ke dalam kehidupan yang lebih baik. Nah, ini dibuat tahapannya. Ini lebih kepada diri ya, menjadi seseorang yang berkepribadian tangguh, mampu membawa diri. Nah, ini kalau ini dalam pribadi, dunia, akhirat. Misi, bekerja dengan giat. Wah, ini bagus nih. Nah, seperti ini Diana nulisnya ya. Nah, ini berarti udah paham cara membuatnya. Bertanggung jawab. Woi, sampai ngepalkan kepala. Baik, saya lanjut. Nanti kalian berpikir lagi di luar sana. Lanjut ke share selanjutnya. Nah, kita langsung praktek saja pada ini. Ini saya sampaikan seperti ini. Ini kan saya memberi contoh visi dan misi perusahaan. Contohnya saya ngasih perusahaan Jeko. Ya, Jeko itu punya lambang seperti di dalamnya itu burung merak. Burung merak pada logo Jeko Donat dan Cafe merupakan representasi visi dan misi perusahaan. Bagaimana kamu membayangkan kalau ayam merak itu ya keadaan diam, begitu mekar buntutnya kan indah sekali dia ya. Nah, sekarang sesuaikah visi dari Jeko ini yang kita rasakan? Ini kalian pernah makan di Jeko nggak? Ada yang pernah? Atau cuma dikasih? Atau cuman apa? Nilam pernah masuk makan di Jeko? Pernah. Pernah ya? Nah, oke. Saya bercerita untuk yang pernah. Apakah sesuaikah misinya dengan pengalaman pribadi kamu yang pernah makan di Jeko? Sekarang nih ya, visinya adalah Jeko nih ya. Membentuk Jeko Donat dan Cafe sebagai internasional premium donat dan cafe brand terkemuka. Sebagai coffee premium. Donat premium. Nah, donat premium artinya itu tidak seperti donat-donat biasa yang ada di warung yang harganya 3.000, 4.000-an. Benarkah? Ada perbedaan nggak? Rasanya, Nilam. Putri pernah makan Jeko? Beda, Pak. Oh, beda. Ini kan sudah terbukti ya. Jadi visinya mereka tercapai. Ya. Terus menjadi trending setting lifestyle dalam donat dan coffee brand. Kalau orang makan di Jeko itu seperti gaya hidup, betul nggak? Gaya hidup kayak gengsi. Apa artinya tempatnya itu kan memang apa enak, nyaman dan segala macam. Orang-orang berlama-lama di sana gitu. Jadi kayak gaya hidup loh. Ya. Mungkin kalau di sini Kayak gaya-gayaan ya, Pak. iya gaya-gayaan ngobrol sambil duduk-duduk. Padahal belinya cuma teh botol doang sama minum. Padahal beli satu doang. Di dalamnya itu ya ngobrolnya sampai 3 jam, 4 jam, habisnya cuma segelas. Minumnya diirit-irit. Kayak kelihatan ya. Nah, saya ingin menanya nih, yang biasanya mungkin cari McD, cari wifi gratis. Suka cari di mana? Di McD ya? Benar, Pak. Di kafe, Diana pernah, Di Diana. kampus. Nida. Pak. Apa, Pak? Pernah, Pak. Itu Kalau di kafe-kafe belum pernah Kalau di apa McD nge-wifi. ya. Jadi belinya teh botol tapi makannya 3 jam, 4 jam. Nah, lalu yang berikutnya ini menjadi perusahaan yang tepat bagi orang-orang yang tepat dalam meraih cita-cita mereka. Nah, ini biasanya untuk pegawainya dirotasi dari mulai dari kerja yang biasa sehingga menaik kepangkatannya, pengembangan karirnya diperhatikan. Sekarang misinya, itu kan visinya ya. Untuk mencapai visi, lihat di bawah misinya, menyediakan kualitas premium donat dan kopi. Benarkah rasanya beda donat yang Jeko dan Dunkin Donat pun akan beda rasanya, iya enggak? beda, Pak. Beda.
lebih lembut kalau nggak salah. Terus mendorong karyawan dalam meraih cita-cita, berarti di sini ada semacam kegiatan pengembangan karir bagi para karyawannya. Lalu menempatkan pelanggan sebagai prioritas. Coba kamu lihat deh, pelanggan di pembeli Jeko itu sangat dimanjakan ya oleh fasilitasnya, ya. Berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan sungguh-sungguh. Perhatikan lagi, pelayanan di Jeko itu tempatnya gimana ya, kalau untuk ngopi-ngopi, duduknya enak gitu ya. Sebenarnya tempatnya kecil, kayak di tengah-tengah mall gitu, tapi dia bentuk tempatnya seperti nyaman aja kalau untuk duduk gitu ya. Ya sampai orang dia memberikan kenyamanan dengan memberikan struknya itu, struk pembayaran itu bisa sebagai passwordnya WiFi, gitu ya. Jadi orang berlama-lama sengaja seperti itu, ya. Nah, apakah sudah sesuaikah ini? Lalu menyediakan tempat yang sempurna untuk bersantai, ya emang seperti itu. Sesuai nggak kenyataannya dengan yang kamu rasakan? Kalau kamu rasakan berarti kamu harus sudah ke sana ya. Tapi kalau belum pernah ke sana, saya bagaimana tahu kamu merasakannya? Lalu memperlakukan setiap orang dengan hormat dan martabat. Artinya di sana setiap pelanggan itu sangat dimanjakan sekali dengan fasilitas. Dan memang ini berbeda sekali harganya dengan yang lain. Harganya Jeko mungkin agak sedikit mahal dibanding donat-donat yang lain. Gitu. Baik, di akhir kuliah saya akan memberikan tugas. Yang pertama adalah kamu menonton salah satu film yang tadi saya share judulnya. Silahkan buat kesimpulan dari strategi apa yang ada di dalam film itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin kalian melakukan tindakan nyata untuk menilai apakah visi dan misi perusahaan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan. Caranya, kalian silahkan berkunjung ke salah satu instansi organisasi. Baik itu mau makanan kuliner seperti Jeko, Dunkin Donat, atau IKEA, atau apa saja yang kalian lakukan. Lalu sinkronisasi dengan visi dan misi pada perusahaan tersebut. Ya, contoh. Sekarang kalian mencari browsing, kira-kira mana yang akan kalian lakukan, akan kunjungi. Misalkan kamu mau kemana nih? Saya mau ke Mall Matahari. Kamu lihat visi dan misinya Mall Matahari. Lalu kamu kunjungi ke sana ya. Kunjungi ke sana. Lalu kamu beri penilaian terhadap apa yang kamu kunjungi itu, apakah sesuaikah dengan visinya ataukah tidak. Atau ada analisis tertentu. Paham sampai sini? Paham ya? Sambil jalan-jalan aja, Diana, atau kemana saja lah, terserah. Saya tidak menentukan itu harus kemana, tapi kalian nanti memberikan analisis dari kegiatan visi dan misi tersebut. Sampai sini, sampai penjelasan tugas paham ya semua ya? Ada pertanyaan kah? Jadi tugasnya dua ya, Pak? Ya, tugasnya dua. Yang pertama kalian menonton film itu, cari strategi apa yang ada di dalam film itu. Ya, untuk jadi kita cari strateginya, bukan nonton ceritanya Pak begini-begini, enggak, tapi yang terbersit dalam strategi itu. Yang kedua, kamu browsing, terserah kamu perusahaan apa, mau kuliner kah, mau toko atau jasa atau apa saja, kalian browser tentang visi dan misi perusahaan tersebut, lalu kalian lakukan kunjungan ya secara langsung boleh ya, langsung, sebaiknya sih langsung, entah itu visi bebek doer atau rumah makan mana, lalu kalian di situ buat analisis
apa yang kamu rasakan, apakah itu sudah sesuai tahapannya dengan misi dan misi perusahaan atau instansi tersebut. Begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tugas yang untuk misi dan visi tetap dilanjutkan. Itu kan pribadi ya. Tapi untuk kunjungan nyatanya tetap dilanjutkan juga. Jadi ada berapa tuh? 3 ya? Jadi ada Dapat 3. Iya, Kan 3. dalam bentuk Word. Iya, kalau visi dan misi sendiri kan sebentar nih bisa dilakukan. Kalau yang kedua itu kan cuma nonton film saja, lalu buat kesimpulan. Nah, ini yang ketiga yang harus kamu rasakan sendiri dari visi dan misi perusahaan tersebut. Kira-kira kamu ada gambaran nggak akan kemana? Ya? Ada, Pak. Ya, tolong itu. Jadi, Bapak, ya, kalau filmnya itu ditentuin sama Bapak apa kita yang nyari? tidak. Silakan Nida dan mahasiswa di sini menentukan sendiri mana yang kamu inginkan dari pilihan yang tadi. Paham ya? Iya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya akhiri saja kuliah ini. Nanti kita lanjut lagi, insya Allah minggu depan kita akan dengarkan ya hasil dari kumpulan tugas-tugas kalian semua. Bapak mau nanya, Oh ya, nanti dikumpulinnya kemana, Pak? ke saya. Oh, yang Japri Bapak. Jangan di Japri, nanti saya akan, kamu nanti presentasikan dalam tugasnya. Oh, Nanti Pak. setelah kamu ceritakan ke teman-teman yang lain, baru kumpulkan ke saya. Begitu saja, Ayah ya. Iya, Pak, siap. Ya, Bapak, kalau filmnya film opa-opa bisa? filmnya yang tadi nih, dah, yang sudah saya tentukan. Oh iya iya. Nida punya filmnya sendiri ya. Iya. Film Ikatan Cinta. Andin dong. Itu film nggak ada strateginya. Strateginya itu apa nggak selesai filmnya. Ya, Mia, selamat sampai tujuan dalam perjalanan. Ada lagi, Diana? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah, kalau sudah tidak ada, kita akhiri saja kuliah kita. Saya tunggu jawaban kalian minggu depan. Insya Allah kalau kita tetap muka, nanti presentasi satu-satu ke depan menjelaskan sedikit-sedikit saja gitu ya. Kalaupun ini nanti hasilnya setelah dipresentasikan lalu kumpulkan. Terima kasih. Kita akhiri saja kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Ya, Pak.